Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ustadz Yopi Kurnia, owner Rumah Ruqyah Syariah dan Bekam Indonesia. Sekarang ada di Dau, di Landung Sari, Kota Malang. Akan melakukan terapi Al-Quran kepada salah satu pasien kami yang menderita sihir santet ya. Yang mana beliau ini sering bermimpi buruk. Kemudian di dalam mimpinya sering diganggu oleh sosok laki-laki yang ingin menyakiti dirinya. Maka kita langsung saja untuk melakukan terapi Al-Quran, yakni ruqyah menyapa rumah, dan seperti yang sudah biasa kami lakukan dalam melakukan terapi Al-Quran, kita senantiasa mengedepankan ruqyah yang lembut, ruqyah tanpa hal-hal yang keras, sehingga ruqyah itu menjadi contoh, ruqyah itu menjadi pelajaran, ruqyah itu bisa diterapkan dan dipelajari oleh siapa saja. Baik, saksikan terus perjalanan saya di Rumah Ruqyah Indonesia oleh Ustadz Yopi Kurnia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, monggo panjenengan saged menceritakan secara umum saja, tidak perlu mendetail. Kemarin waktu ada istri saya, ada keluarga saya, keluhan-keluhan apa saja sebelum diruqyah kemarin yang panjenengan alami. Keluhan apa saja? Monggo. Pertama itu sering mimpi. Mimpinya itu ya kayak kedatangan mulai dulu. Jadi udah lama kan. Itu sering mimpi lihat kuburan. Terus sumur kayak gitu. Terus sering kali mimpi ketemu orang meninggal. Orang meninggal, tapi mereka enggak bicara. Cuma kita sering ketemu gitu loh. Kayak gimana, tapi alhamdulillah gitu. Terus itu aja sing mimpi-mimpi itu sering kali kayak gitu, kayak menakutkan gitu loh. Tapi juga ada karena mungkin kita masih punya masih mau sholat malam, entah itu namanya petunjuk, entah enggak, itu saya juga enggak paham, tapi memang terjadi. Jadi mimpi itu tadi terjadi, terus karena kita sedikit punya ilmu, jadi ini pada saat bangun tidur, terus membuang ke kiri, jadi membuang ke kiri sama A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu 3 kali, meludah, dan terus ini mandi. Baik, untuk pada saat di alam nyata, keluhannya apa Bu? Kemarin yang jenengan cerita, mungkin pernah pakai susu, kemudian ada seperti suara langkah kaki yang buk-buk besar itu, kemudian ada suara mercon. Monggo bisa panjenengan sampaikan, ceritakan. Iya, waktu itu pernah pertama kali banyak sih keluhan, terutama rumah semenjak saya di rumah sini banyak kejadian-kejadian. Pertama kali saya pengen menetap di sini karena ada yang kontrak, terus tidak saya perbolehkan untuk nambah kontrakannya karena itu tadi anaknya bilang kalau di rumah ini ada gangguan, kayak ada sesuatu yang tidak suka dengan saya gitu. Nah setelah itu saya bismillah menempati. Setelah menempati ternyata memang benar ada sesuatu di sini. Monggo, sesuatunya itu bisa jenengan ceritakan. Kemarin jenengan sampaikan ada suara mercon. Iya, suara mercon. Terus keponakan itu di sini itu kayak ada hampir sama dengan di Gajayana. Jadi ada orang sing perempuan rambut panjang,
pakai putih, terus sama anaknya. Oh. Anaknya 2. Nah, itu pada saat itu saya lupa. Narik rambutnya itu pas di sini apa di Gajah lupa saya. Sempat Nah, ditarik rambutnya ya? Iya. Sama Terus bangun, akhirnya tak ketakutan. oleh jinnya itu sempat ditarik ya? Iya. Yang untuk terdengar suara mercon, Anaknya. yang suara mercon kemarin di depan situ ya? Iya, pokoknya di luar rumah. Di luar rumah ya, di Istilahnya pekarangan di- itu ya? Dengar kemarin tahu. jelas. Entah di pekarangan, pokoknya waktu itu saya dengar itu di luar. Di luar pas Tapi tetangga enggak dengar. Gitu. pas saat sebelum adzan maghrib panjenengan kemarin sampaikan. Betul. Jih, mungkin itu saja sekilas yang bisa disampaikan oleh pasien kami, pasien Rumah Ruqyah dan Bekam. Kita lanjut nanti dengan terapi Al-Quran, dan saya menggunakan untuk mendeteksi awal terapi Al-Quran ini dengan menggunakan kurma ajwa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bersabda pada sahabatnya, yakni barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia akan dijaga oleh Allah Jalla Jalaluh dari racun dan sihir, insya Allah. Baik, ikuti terus perjalanan saya di rumah ini untuk melakukan terapi ruqyah, dan kita awali dulu dengan mengkonsumsi kurma ajwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Baik, saat ini saya akan mendiagnosa dari sakitnya ibu saudara muslimah kita. Kemungkinan besar ibu ini menderita gangguan jin atau sihir ya. Jadi ada orang yang mungkin dengki pada beliau atau hasad pada beliau, sehingga orang ini mengirimkan sihir kepada beliau. Baik, saat ini sedang dilakukan terapi kurma, mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa oleh yang bersangkutan. Semoga dengan terapi ini Allah SWT memberikan kesembuhan, memberikan keberkahan, dan semoga dengan kita menghidupkan sunnah, mencontoh sunnah Rasulullah SAW, kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Baik, baru saja pasien mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, dan yang beliau rasakan adalah terasa mual, dan mulai ini ya bisa disaksikan ya, ini proses terapi kurma ajwa yang mana memang benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah kurma ajwa itu sebagai terapi bagi orang yang terkena gangguan jin, khususnya sihir. Monggo bisa diperhatikan, beliau ini sudah mulai bereaksi ya, sudah mulai muntah. Masya Allah, ini merupakan terapi yang sangat dahsyat dan merupakan pukulan yang dahsyat bagi syaitan yang bersemayam di dalam tubuh ibu ini. Baik, kita lanjutkan, kita langsung saja pada proses terapi Al-Quran. Jenengan mendengarkan saya seperti kemarin ya Bu ya, jenengan santai saja mendengarkan apa yang saya baca. Tetapi di awal-awal panjenengan menirukan membaca syahadat seperti kemarin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis, aslih lana sya'ni kullahu wa la takilna ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis,
أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى نفس طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى نفس طرفة عين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ورشد الله ورحمة إن شاء الله يا عباد الله أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا أن تخرجوا وترحلوا من هذا الجسد أو عذب الله لكم يا عباد الله أناشدكم الله أن تخرجوا ولا تؤذوا أحدا wahai Allah ya masyarul jin, jin pengganggu, jin-jin munafik, jin-jin sihir, jin-jin zalim, jin-jin penyakit. Demi Allah, saya tidak bisa melihat kalian, tetapi demi Allah, Allah menyaksikan kezaliman kalian, Allah menyaksikan kejahatan dan makar kalian. Ya masyarul jin, tak hitung kamu sampai 3, keluar dan bertobat. Yang masih ada sisa di dalam tubuh ini, yang masih tersisa di dalam tubuh ini keluar semuanya. Karena kalian diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menzalimi manusia. Tak hitung sampai 3, kalau tidak tak sikat kamu. 1. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 2. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 3. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, begitulah proses ruqyah syariah atau terapi Al-Quran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baru saja kita saksikan bersama. Ruqyah itu mudah, ruqyah itu simple, ruqyah itu sederhana, bisa dilakukan siapa saja selama akidahnya lurus, ibadahnya lurus, dan dia beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk penjagaan kepada pasien, saya akan menghadiahkan satu buku, yang mana buku ini berjudul buku Dzikir Pagi dan Petang. Nah, yang mana buku Dzikir Pagi dan Petang ini dapat dibaca oleh ibu, oleh saudari muslimah kita yang sedang sakit, untuk dijadikan amalan-amalan sholih dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada waktu dzikir, pada waktu pagi dan petang. Baik, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan terapi ruqyah di tempat yang berbeda. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Semoga kita semua mendapatkan ibroh, pelajaran dari konten ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beristiqomah untuk beribadah kepadanya. Amin Allahumma amin. Allahumma fiq ila aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.